Oke, setelah di tahapan footprinting dan reconnaissance, kita masuk ke tahapan selanjutnya network scanning. Kalau kemarin di tahapan peretasan itu melakukan pengintaian dan juga pemindaian, nah ini kita sudah di tahapan yang kedua dengan melakukan pemindaian atau scanning. Nah, tools yang bisa kita gunakan nanti ada Nmap. Nah, Nmap ini fungsinya adalah untuk mencari tahu apakah sebuah rumah yang menjadi target kita itu memiliki jendela-jendela yang terbuka atau tidak. Lalu jika memang ternyata memiliki, apakah ia kemudian bisa dimanfaatkan atau tidak? Ya. Ada beberapa perintah dasar pada Nmap yang bisa kita pakai. Ya. Contoh untuk mencari tahu host-host yang aktif, gitu ya. Nah di sini saya berikan dulu. Saya sedang berada di jaringan 10.17.3 titik sekian. Nah itu berarti kalau netmasknya dia di 255, 255, 255. Nah ini kan berarti kelas C. Memiliki host sebanyak 254. Lalu misalnya saya mau cari tahu ada berapa host sih yang aktif pada jaringan saya saat ini. Kita pakai perintah nmap, kemudian min sp, ya. Lalu kemudian range-nya 1 hingga 50 dulu. Nah, jadi dengan perintah min sp seperti ini, saya melakukan scanning terhadap host-host yang aktif. Jadi kalau sudah seperti ini, dapatlah dia informasi ada IP 9, IP 22, 24, 25, ya, 28, 40, 30, kemudian ada IP 39 gitu ya. Nah, ini kemudian yang aktif. Lalu bagaimana cara kita mengetahui target kita gitu ya. Nah, biasanya kita melakukan scanning satu persatu. Nah, ciri khas dari sebuah target atau sebuah server biasanya memiliki layanan-layanan atau port-port yang aktif dan ia merupakan service yang berjalan pada server. Di sini saya langsung saja mentargetkan bahwa target saya adalah di IP 39. Lalu saya menggunakan perintah min st gitu ya, targetnya 10.17.3.39. Nah, lalu akan mendapatkan informasi secara cepat mengenai port-port apa saja yang terbuka. Ada port 21, port 22, 23, 25, ya. 21 itu VTP, kemudian 22 itu SSH, lalu kemudian 80 ada HTTP. Berarti dia menjalankan sebuah web server. Nah, web servernya nanti apa itu bisa juga kita ketahui. Kita bisa pakai perintah yang lebih lengkap, ya. Kita bisa pakai perintah kalau di bawaan nmap-nya itu, kalau di sini ada nmap min v spasi kemudian min a. Nah, ini kita bisa pakai yang min a. Jadi min a 10.17.3.39. Maka kemudian nmap akan melakukan scanning hampir sama seperti yang scanning tadi min st gitu ya. Hanya saja kemudian jauh lebih lengkap lah. Ibaratnya informasi yang diberikan tidak hanya sekedar port yang terbuka gitu ya, tapi juga ke layanan-layanan yang tersedia. Nah, ini sambil nunggu gitu ya. Nah, ini sudah selesai hasil scanningnya. Kita lihat dulu satu persatu. Ini tadi informasi biasa yang seperti perintah st tadi gitu ya. Lalu lihat di sini ada port 21, ada port 22, ada port 23 ya. Bahkan detailnya ada di sini. Port 21 menjalankan FTP dengan aplikasinya adalah FSF TPD gitu ya. Kemudian 22 dengan OpenSSH, kemudian 23, 25 gitu ya. Bahkan port 80 web server, nah diketahui bahwa dia menggunakan versi Apache 2.2. Nah, ini dari
dari min A, option min A, kita bisa mendapatkan informasi-informasi seperti ini. Bahkan kalau untuk operating sistemnya, ini juga bisa diketahui dia menggunakan Linux dengan kernelnya 2.6 kayak gitu. Jadi tinggal diketahui aja, cari aja Linux apa yang menggunakan versi 2.6 pada kernelnya seperti itu. Nah, ini bisa dicari tahu. Ya. Lalu kalau kita hanya mau sekedar mau mentargetkan operating system, ya, maka kita bisa langsung cepat menggunakan perintah min-o. Kalau min-a ini tadi terlalu banyak informasinya yang muncul, maka kalau min-o bisa langsung fokus kepada operating system apa yang digunakan. Nah, ini bisa jauh lebih cepat. Ya. Kalau tidak membutuhkan operating informasi yang mengenai servisnya tadi, itu bisa menggunakan min-o. Lalu informasi-informasi ini dapat dimanfaatkan untuk apa? Nah, kalau kita sudah mengetahui port-port yang terbuka seperti tadi ada port 22, 21. Nah, ini kemudian kita bisa cari tahu. Misalnya contoh, ini kan pakai FSTPD 2.3. Kita bisa langsung browsing di web browser gitu ya. Kita langsung cari aja pakai kata kunci bawaan. Kita bisa ke google.com. Lalu kemudian kita ketikkan di sini FSF TPD, versinya tadi adalah di versi 2.3. Nah, 2.3.4. Lalu langsung cari exploit atau vulnerability. Nah, ini langsung muncul nih. Jadi bagaimana sih cara memanfaatkan SFTPD di versi 2.3.4 sebagai exploit. Nah, ini ada. Nah, ini cara penggunaannya ada pakai MSV Console. Nanti akan dibahas di bab berikutnya. Ya. Nah, ini ada. Bisa dimanfaatkan seperti ini. Lalu misalnya tadi juga ada port 80. Dia memakai Apache versi 2.2. Sama. Jadi kita bisa googling juga Apache 2.2 exploit. Nah, ini juga ada. Nah, ini kan versi 2.2 hingga di 2.4 ke bawah bisa memanfaatkan exploit ini. Nah, nanti penggunaan exploitnya kita bahas di bagian exploit. Ya. Jadi sebenarnya di bagian scanning ini kita fungsikan untuk mencari tahu layanan-layanan seperti apa yang kemudian dipakai oleh target untuk kita manfaatkan atau cari tahu kelemahannya. Ya. Nanti tools-tools di bagian information gathering, penggunaan Nmap itu sebanyak lagi, ya. Ada penggunaan, ada net discover, ada Nmap tadi. Lalu kemudian ada mass scan. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai tahapan di scanning juga. Nah, ini juga ada kalau untuk mau tahu IDS dan IPS. Nah, sebenarnya di Nmap juga kalau kita mau cari tahu mengenai firewall atau IDS-nya, ada option yang bisa kita gunakan. Nah, ini ada firewall, ada min F, min D, min S, min E. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencari tahu apakah si target itu sedang dilindungi oleh firewall atau tidak. Sehingga kalau iya pun, maka mungkin saja informasi yang diberikan ke kita, hasil scanningnya, itu bisa saja merupakan false detection, ya, atau deteksi palsu lah. Sehingga ya informasi tersebut menjadi tidak berguna.